Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki dipermudah dan selalu mengalir, dan aktivitasnya lancar. Tentu jangan pernah patah semangat, maju terus, pantang mundur terus. Kita berusaha semampu kita sesuai dengan tenaga kita. Jadi hidup itu tidak ada yang untuk dikeluhkan. Lagi kita berusaha pasti ada jalan keluarnya. Tentu ada rezeki yang kita dapatkan sesuai dengan usaha kita. Di kali ini saya ingin membuat kepada sahabat contoh tanaman kalau sudah dibersih seperti belakang saya ini, yang ditanam padi, dirawat, apalagi dipupuk, pertumbuhannya lebih sangat cepat. Ini baru sekitar tahun lebih dikit gitu, tapi udah ada perubahannya, udah ada yang keluar dompet baru, mana yang udah cepat gede, mana yang sesuai dengan pertumbuhannya, itu masih dalam tahap. Jadi jangan lupa juga buat kita terus dukung kita, support kita, berikan perhatiannya, simpatinya, agar bisa berkembangnya channel kita. Tentu di sini kita akan belajar mencari ilmu, pendapat, solusi, dan motivasi semua di bidang apapun, di segi berkreativitas tanaman dan perkebunan. Apapun keluhan sahabat semuanya, di sini pasti insya Allah ada jawabannya. Oke, kita interview. Ini lahan punya ibu saya, ladang ibu saya. Ini tanahnya tanah punya paman saya, namanya Mama Udin Pak Hamdan. Ini sawitnya ini umuran 1 tahun lebih dikit. Barisan lebarnya cuma ada 4 barisan. Ini secara sekelilingnya dipagar sahabat. Di sini rawannya sama kerbau, makanya ditunggu. Tadi malam saya tidurnya di ladang sambil nunggu padi yang belum semuanya masak. Tapi yang orang ini udah nyabit. Dia pakai padi umuran 3 bulan, tapi dia udah nyampe 5 bulan loh. Karena padi sawah masuk ke tanah kering itu juga gak bagus gitu. Karena bukan tempatnya di sawah. Jadi ibu saya menggunakan padi tanah kering, itu padinya tinggi gitu. Nah, jadi kalau ini, kalau nggak salah, waktu saya merehab atau merenovasi lahan ini, kebun sawit ini, 5 bulan yang lalu, ada yang gambar saya matanya kelilipan, yang saya ngelapnya pakai kain. Nah, itu 5 bulan yang lalu. Jadi waktu itu masih kecil sahabat boleh lihat di video yang saya upload di 5 bulan yang lalu. Masih kecil, tapi setelah ditanam, dibersihkan, diterbas sama ibu, sama orang juga, pertumbuhannya segitu pesat gitu, segitu cepat gitu. Apalagi tanamannya dipupuk. Nah, sahabat boleh lihat sendiri, itu ada yang hitam buah ujungnya, itu padi ketan, padi beras ketan. Ibu juga nanam. Selebihnya padi untuk makanan sehari-hari.
sahabat boleh lihat sendiri. Jadi kalau tanaman itu dirawat dengan bagus, bersih, tentu pertumbuhannya sangat cepat perkembangannya, asal kita teliti gitu. Jadi siapa bilang tanaman itu dari mulai tanam sampai umur 5 tahun itu nggak boleh dibersih, dibenahi, dirawat, dibiarkan saja banyak pelepahnya, itu salah sahabat. Nah, sahabat boleh lihat sendiri contohnya. Ini sebagian pelepah dan dicopot sama ibu. Yang udah kering-kering itu ya udah mati, itu dicopot. Sahabat boleh lihat sendiri. Nih, setahun lebih dikit udah ada dompetnya sahabat. Itu sebelahnya. Nah, ini bibitnya bibit bagus, bibit PPKS yang full, harganya 50.000 satu pot. Ini pelepahnya pelepah sedang. Itu pondok ibu, gubuk, tempat tidur, tempat istirahat malam. Ini banyak, ada terong, cabai, tomat, lengkap. Ini sahabat, tonton buat. Nah, tuh udah ada keluar dompetnya. Nah, itu tanda bibit bagus sahabat. Tuh yang apa namanya, batang jami ini, batang jerami alias batang padi. Ini jangan salah sahabat, ini bisa jadikan pupuk. Taburkan saja di sekeliling pohon sawi ini, malah bakal subur lagi. Ini ada kucing siapa ini? Ini kucing buangan sahabat, kucing nakal. Ini kalau dibersihkan lagi, dibuat terang lagi, ini kan pasti bisa ditanam 1 kali tanaman lagi kalau padi. Habis itu ya nggak bisa lagi, baru ditanam sama sayur gitu. Soalnya gini, kalau dia udah gede seperti ini, akar sawit itu dia udah menjalar jauh gitu. Jadi tentu kandungan air yang ada di dalam tanah itu udah dikonsumsi sama sawit. Jadi kalau tanaman yang lain itu kurang mendapatkan air, jadi kurang pertumbuhannya gitu, kurang subur lagi gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini masih bisa 1 kali tanaman lagi, tanam padi. Habis panen itu udah nggak bisa lagi. Jadi kalau seperti ini nih, pupuk itu banyak loh sahabat, jangan mengandalkan pupuk beli saja. Pupuk organik, pupuk kotoran hewan, itu juga bisa sahabat untuk penyubur gitu. Kalau untuk perangsang buah itu, kalau tanaman biasa itu harus dipanci pakai pupuk buah.
Tapi kalau bibitnya udah bagus, udah gak perlu dipancing lagi buahnya, penting kesuburannya, tentu buah dia akan banyak. Itu cuma kita mengandalkan satu ya, seperti batang jerami ataupun bekas sayur-sayur yang di pasar itu, yang udah busuk itu ditumpukan di dalam tong atau wadah besar, kan dia membusuk, airnya itu kan bisa untuk dijadikan pupuk, itu juga bagus. Atau kotoran hewan seperti kotoran kambing, kerbau, jawi, sapi, itu kan bisa. Itu kotoran ayam juga bisa. Tuh, ditaburkan di sekeliling pohon sawit, itu dia akan subur, sahabat. Jadi tanaman itu kita butuh perawatan, pengurusan yang seoptimal mungkin agar dia bisa memberi hasil yang bagus buat kita. Jadi kita jangan pernah lalai, sahabat. Gitu. Soalnya gini, mengurus sawit ini gampang-gampang susah gitu. Dibilang gampang, susah juga. Dibilang susah, enggak juga. Asal kita tahu teori, trik, dan ilmunya, dan menguasai semua ilmunya. Ini juga ini digunakan tanaman lain menjelang sawitnya besar, jadi tempatnya terang terus gitu. Ini punya orang, sahabat, itu punya orang. Yang tadi itu kita yang merawatnya. Beda pertumbuhannya, sahabat, dibanding yang di tengah ladang dibanding di dalam pohon karet, itu beda pertumbuhannya. Itu anak liar yang hidup sendiri tanpa ditanam. Nah, jadi itu, sahabat, contoh kedisiplinan kita terhadap suatu tanaman agar itu bisa berbuah dengan bagus dan baik tentunya buat kita. Jadi haruslah kita dengan semangat di segi mengurus tanaman gitu. Ini juga ada, sahabat, di dalam pohon karet itu lambat, sahabat, dibanding yang tadi. Padahal ini bersamaan loh nanamnya. Nah, ini lain yang punya teman, waktu nanamnya boleh dikatakan beriringan lah gitu, sebulan 2 bulan jaraknya gitu. Tapi yang ini ya masih kayak gitu. Tapi yang tadi kan udah berdompet. Nah, itu contoh, sahabat. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada perkataan dan sebuah ucapan mohon harap dimaklumi, jadi maafkan, diampuni. Semoga saya doakan buat sahabat semua sukses selalu, sehat selalu, rezeki dipermudah, segala aktivitasnya lancar. Jadi saya undur diri dulu di hadapan Anda, mohon pamit. Kita bertemu lagi di konten kita yang berikutnya, pembahasan yang lain. Di atas perhatian dan supportnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.